Baiklah anak-anak, sekarang waktu sudah menunjukkan jam 7:56. Jadi seperti yang Pak Guru katakan tadi, Pak Guru menunggu yang lain untuk gabung di SOM ini sampai jam 7:55. Baiklah, kita langsung mulai saja untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Guru ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam sejahtera buat untuk kita semua. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, jadi hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 11 tahun ajaran 2021-2022. Jadi di pertemuan pertama kita ini kita awali dengan perkenalan dulu. Mungkin ada di antara kalian yang sudah kenal Pak Guru, mungkin ada juga yang belum kenal Pak Guru. Jadi yang belum kenal, namanya Pak Guru Putu Are Kadarma Putra. Pak Guru tinggal di Desa Jati Bali, Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konawe Selatan. Dan di kegiatan awal ini, Pak Guru akan memberikan beberapa penyampaian yang dibagi menjadi 3 kegiatan. Kegiatan pertama yang akan kita lakukan sebentar adalah perkenalan tentang Matematika Wajib kelas 11. Kemudian yang kedua, Pak Guru akan arahkan kalian untuk bergabung di kelas online lewat Google Classroom yang akan kita bentuk sebentar. Dan kegiatan yang ketiga adalah Pak Guru akan ajarkan bagaimana cara mengisi absen online yang benar. Jadi itulah kegiatan kita hari ini. Sekarang kita beranjak ke kegiatan yang pertama, yaitu perkenalan Matematika Wajib kelas 11. Jadi anak-anak, pada perkenalan Matematika Wajib kelas 11 ini, Pak Guru akan menyampaikan materi apa saja yang nanti akan kita pelajari. Jadi yang pertama nanti kita akan pelajari tentang pernyataan matematis. Jadi pernyataan matematis ini akan berkaitan juga dengan logika matematika, dan pernyataan matematis ini dibagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, pernyataan matematis untuk yang bilangan asli, dan bagian yang kedua, pernyataan matematis non bilangan asli. Untuk pernyataan matematis bilangan asli, di sini kita menggunakan cara pembuktian. Pembuktian yang pertama dengan menggunakan prinsip induksi matematika dan beberapa metode pembuktian lainnya, yaitu pembuktian langsung yang pertama, bagian pertama, bagian kedua pembuktian tidak langsung, kemudian bagian yang ketiga pembuktian kontradiksi. Sementara pada prinsip induksi matematika itu prosesnya melalui dua bagian. Bagian pertama melakukan angka awal, bagian yang kedua melakukan angka induksi. Nah, itu prinsip induksi matematika. Kemudian di dalam prinsip induksi matematika ini kita akan melakukan pembuktian untuk deret, di mana kita akan menggunakan rumus jumlah barisan. Selain itu pula kita akan melakukan pembuktian keterbagian bilangan bulat. Dan yang ketiga yaitu pembuktian ketidaksamaan.
Jadi itulah peta konsep untuk materi yang pertama. Lanjut lagi kita ke peta konsep yang kedua. Di materi yang kedua kita akan masuk ke pokok bahasan program linear. Di program linear ini materi prasyaratnya kalian harus sudah mengerti dan tahu tentang sistem persamaan dan ketidaksamaan linear. Kemudian program linear juga ini kita akan bahas masalah-masalah yang otentik atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata yang tentunya relevan dengan materi program linear ini. Kemudian di program linear ini akan banyak masalah-masalah program linear yang akan kita bahas, di mana di dalamnya kita akan mempelajari bagaimana daerah penyelesaian kendala, kemudian bagaimana solusi masalah program linear, dan yang ketiga kita akan pelajari tentang fungsi objektif juga. Kemudian khusus untuk solusi masalah program linear, di sini kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kemudian pada fungsi objektif nanti kita akan menentukan uji titik pojok dan garis lidik. Jadi itu anak-anak ya, penjelasan singkat tentang materi program linear yang nantinya akan kita pelajari. Jadi kalian bisa mempersiapkan buku-buku penunjangnya untuk mempermudah kalian dalam mempelajari materi ini. Makanya Pak Guru sampaikan di awal. Kemudian kita beralih ke peta konsep yang ketiga. Nantinya di materi yang ketiga kita akan mempelajari materi tentang matriks. Nah, di matriks ini kita akan banyak mempelajari berbagai macam hal. Namun untuk mempelajari materi matriks ini, materi prasyaratnya kalian tahu sistem persamaan linear. Di matriks ini juga nanti akan kita bahas masalah-masalah otentik. Kemudian di matriks ini kita akan mempelajari jenis-jenis matriks, kemudian unsur-unsur matriks apa saja. Jadi jenis matriks itu banyak ya, ada matriks kolom, matriks baris, matriks persegi panjang, matriks persegi, matriks segitiga, matriks diagonal, matriks transpose, dan matriks identitas. Kemudian unsur-unsur matriks itu nanti akan dijelaskan elemen baris itu yang mana, elemen kolom itu yang mana. Kemudian kita akan pelajari juga operasi pada matriks seperti operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, kemudian invers. Dan di matriks ini juga kita akan mempelajari tentang relasi, kemudian kesamaannya juga, kesamaan matriks. Kemudian pada materi ini juga yang berkaitan dengan elemen baris dan elemen kolom ini akan kita hubungkan dengan konsep determinan matriks yang juga akan berkaitan dengan penentuan invers dari matriks. Jadi itu anak-anak ya penjelasan untuk materi tentang matriks ini ya. Setelah itu kita lanjut lagi ke materi keempat tentang transformasi geometri. Di materi tentang transformasi geometri ini nanti kita akan mempelajari yang namanya translasi, kemudian ada juga yang namanya refleksi, kemudian ada yang namanya rotasi, dan ada juga yang namanya dilatasi. Nah, yang banyak itu nanti kita akan khusus membahas tentang refleksi, bagaimana refleksi terhadap sumbu X, kemudian garis X sama dengan A, refleksi terhadap sumbu Y, kemudian sama dengan B, kemudian refleksi
garis Y sama dengan X. Kemudian yang melalui titik O 0,0 dan refleksi terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kemudian pada rotasi maupun dilatasi nanti kita pelajari bagaimana hubungannya rotasi dan dilatasi yang melalui pusat 0,0 dan juga rotasi atau dilatasi yang melalui pusat A, B. Setelah itu ini semua nanti semua konsep ini akan kita hubungkan dengan komposisi transformasi, dan pada akhirnya nanti kita akan menerapkan semuanya untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri. Oke, itu ya penjelasan materi yang keempat. Lalu materi yang kelima dan juga materi yang terakhir di semester 1 ini, kita akan pelajari materi tentang barisan bilangan, di mana pada materi barisan bilangan ini kita akan pelajari barisan aritmatika, kemudian barisan geometri. Kemudian pada barisan aritmatika kita akan mempelajari unsur-unsurnya, yang mana suku awal, kemudian bagaimana menentukan beda, kemudian bagaimana menentukan suku Pn. Lalu pada barisan geometri kita akan mempelajari juga unsur-unsurnya, misalnya suku-sukunya, baik suku awalnya, kemudian rasionya, kemudian menentukan suku Pn-nya. Kemudian pada barisan aritmatika ini, setelah itu kita akan pelajari deret aritmatika dan kita pelajari jumlah n suku pertama. Kemudian pada barisan geometri kita akan pelajari deret geometri, lalu kita akan pelajari jumlah n suku pertamanya. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian perkenalan tentang matematika wajib di semester 1 ini. Semoga kalian semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajarnya. Dan sekarang kita beralih ke kegiatan yang kedua, membentuk kelas online di Google Classroom. Iya. Sebentar ya, saya bukakan dulu. Awas. Baik anak-anak, seperti yang kalian sudah lihat di layar, ini kode kelasnya. Silakan kalian gabung ke kelas. Pak Guru tunggu. Pak Guru tunggu. Ya. Tunggu Pak Guru. Pak Guru tunggu. Ya, silakan di copy atau di foto ya kodenya, dan nanti dikasih temannya juga yang lain. Mana kah? Enggak tahu. Kenapa enggak? Satu Pak Guru. Kenapa? Pak Guru orang enggak bisa lihat. Nah, itu saya muncul di. Oh, mungkin ada saya ada lihat apa-apa. Yang saya kirimkan ya, saya kirimkan juga di WhatsApp biar kalian mudah ya, Pak. melihatnya. Iya, Pak. Ya. Apakah itu kuliah apa? Kode Classroom. Oh. Oke. Sudah Pak Guru kirim. Silakan di copy saja itu.
Pak Guru Garut. Kenapa kurang ketawa? Ini ada yang Pak Guru. Dedek. Yang kopi semua saya. Jadi ini anak-anak, Kak Guru lihat di jadwal, kita berakhir jam 9.15. Jadi kalau belum selesai jam 9.15, kalian jangan dulu pergi-pergi ya. Ya Pak. Nanti absennya terakhir. Di mana? Di kelas absen Pak. Kelas Pak, kenapa tidak ada suaranya? Suaranya siapa? Suaranya Pak Guru tidak kedengaran? Mungkin apa? Kedengaran sama saya Pak, hanya sama Ya, yang lain. mungkin di perangkatnya coba restart lagi HP-nya, mungkin ada gangguan. Jadi ini anak-anak kita live streaming ini ya. Nanti ini Pak Guru Iya, Bu. upload di YouTube juga supaya teman-temannya yang tidak hadir atau yang terkendala sama jaringan itu bisa mengikuti juga kegiatan belajar kita hari ini. Ipung belum mandi Pak. Hei. Ibu sudah dek. Ibu. Kau just bikin juga. Bisa disayang teman-teman. Laki-laki cuma satu yang ikut Zoom. Ya nanti mungkin apa mereka lagi ada hambatan mungkin, apalagi sedang berusaha, kita nggak tahu juga. Tapi kalian terus memotivasi temannya ya untuk bisa bergabung di Zoom ini. Ya Pak. Pokoknya kalian saling membantu lah ya, saling membantu. Bagaimana caranya? Yang penting kalian bisa mengikuti kegiatan belajar online. Apakah kalian patungan beli pulsa atau bagaimana? Kalian kan siswa-siswa dan pasti punya banyak akal lah. Bagaimana caranya kalian memecahkan masalah. Jadi kita di sekolah itu belajar memecahkan masalah ya. Datang ke sekolah itu memang kita itu apa? Mencari ilmu supaya kita bisa itu terbiasa memecahkan masalah. Nah sekarang ada masalah, kalian berpikir bagaimana cara memecahkannya gitu.
Jadi sambil menunggu temannya yang lain yang bergabung di kelas online ini, Pak Guru berikan sedikit penyampaian atau beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Jadi kita di sekolah ini kan menerapkan kurikulum 2013 ya. Nah, di kurikulum 2013 itu aspek penilaiannya meliputi aspek penilaian pengetahuan, kemudian aspek penilaian sikap, dan yang ketiga aspek penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian pengetahuan, nilai-nilai kalian Pak Guru ambil dari nilai-nilai tugas kalian. Jadi kalau Pak Guru berikan tugas, itu kalian kerjakan dengan baik. Jangan kerjakan tugas itu asal-asalan. Karena Pak Guru itu memperhatikan juga dari cara kalian menjawab soal-soal yang ada di tugas yang Pak Guru berikan itu. Itu yang pertama terkait tugas yang perlu diperhatikan, jangan kerja tugas asal-asalan. Kemudian berkaitan dengan tugas lagi, yang kedua, kalian harus kerjakan tugasnya itu tepat waktu. Jadi tugas yang Pak Guru berikan itu jangan ditunda-tunda. Kenapa jangan ditunda-tunda? Karena kalian kalau misalnya sering menunda tugas, itu kan lama-lama tugasnya jadi banyak. Itu akan merepotkan diri kalian sendiri kalau menyelesaikan tugas yang bertujuan. Kan kalian stres ya kalau misalnya kerjakan, misal ada 10 tugas selesaikan satu malam ya. Pak Guru khawatir nanti kalian sakit. Pak Guru kan tidak mau kalian sakit, itu makan biaya kalau sakit ya. Kita kan tahu juga sekarang ini masa pandemi COVID-19, rumah sakit ini sebenarnya korban COVID-19 sudah full ya, susah ke rumah sakit. Jadi kita harus jagalah kesehatan kita. Kalian jaga kesehatan ya. Itu tentang tugas. Nah, tadi yang pertama poinnya, jangan kerja tugas asal-asalan. Kemudian yang kedua, jangan sering menunda tugas karena itu dampaknya sangat besar dan merugikan kita, maksudnya kalian ya, kalian sebagai siswa. Terus apa lagi ya tentang tugas itu? Nah itu ya, penilaian tugas itu salah satu aspek penilaian pengetahuan. Kemudian Pak Guru juga ambil nilai pengetahuan dari ulangan tengah semester. Jadi kalau Pak Guru kasih ulangan nanti lewat online, jadi kalian, Pak Guru harapkan mengikuti kegiatan ulangan tengah semester yang Pak Guru berikan. Jadi kayak ada nilai pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, Pak Guru ambil nilai pengetahuan dari ulangan akhir semester. Jadi kalau ada ulangan akhir semester kalian ikuti juga. Nanti tempatnya tergantung ya, tergantung pengumuman. Apakah diadakan di sekolah atau di rumah, apakah dilaksanakan secara daring, luring, atau offline. Nah, itu akan ada pemberitahuan lebih lanjut. Kalian jangan dengar informasi dari sumber yang belum pasti. Jadi sumber-sumbernya dari guru, dari
dari pengumuman sekolah. Itu informasi yang valid ya. Jangan bertanya sama teman, karena temannya bisa saja tidak tahu kan. Jadi kalau mau yang informasi yang pasti itu langsung tanya ke sumbernya, sama guru atau dari sekolah ya, dari pengumuman sekolah. Anak-anak, guru stop untuk beberapa saat karena ini kita menggunakan aplikasi Zoom gratisan. Setiap 40 menit ini akan mati otomatis. Jadi Pak Guru stop dunia, lalu Pak Guru berikan link yang baru dan kalian bergabung lagi ya. Oke? Siapa? Ya.